Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya. Yang awalnya kemarin yang digadang-gadang menjadi cawapres ya dari Pak Ganjar, katanya Pak Sandi ya. Tetapi mungkin ada perubahan dari yang lain begitu ya. Bahkan yang didorong oleh NU itu adalah Erick Thohir ya. Petinggi P3 sebut Erick Thohir sosok religius, cocok disandingkan dengan nasionalis ya, tentunya kepada Pak Ganjar begitu ya. Akankah ini terjadi begitu ya? Ya kalau memang benar bahwa karena memang yang didekatin itu adalah dari Pak Sandi yang awal, karena mungkin Pak Sandi akan berlabuh ke PKS atau ke siapa begitu kan, atau belum menemukan titik temu di situ ya ketika Pak Sandi keluar dari Partai Gerindra, maka kemudian Erick Thohir yang kemudian ya mungkin di satu sisi ada yang melakukan itu begitu kan ya, memang warga NU ya banyak yang mewakili dan memberikan dukungan kepada Erick Thohir untuk menjadi wakil presiden begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi agak aneh di sini begitu ya. Kenapa P3 ini selama ini ya dekat dengan berbagai hal, tetapi belum muncul dari P3 itu sendiri begitu ya. Kenapa kok rekomendasi dari orang-orang begitu kan, seolah-olah tidak komitmen, wajar aja keluar dari KIB begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Erick Thohir dinilai sebagai tokoh yang mewakili NU ya, di satu sisi karena memang dekat ya, karena kemarin itu di acara NU beliau juga datang di satu sisi begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan demo yang kemarin yang di PBNU begitu, menolak terkait dengan ya NU yang kemudian dinaturalisasi. Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Nggak pernah tinggal di pesantren kok dianggap mewakili NU. Betul sekali begitu ya. Baru setahun gabung sudah dapat mewakili. Lengkapnya tidak hanya NU Yamin ya, tapi Muhammadiyah dan semua ormas yang ada di Indonesia. Semangat Yamin ya ini. Oh seperti itu, ini bukan politik identitas kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya, karena memang di Indonesia ini orang melihat bahwa elektabilitas dan popularitas saja begitu kan, tanpa melihat dari gagasan yang dimiliki untuk perubahan bangsa kita. Maka Indonesia tidak maju-maju seperti itu begitu. Masa calon presiden dan wakil presiden ya punya elektabilitas tinggi dia sudah terpilih begitu kan. Lantas ini menjadi tawaan bagi orang-orang luar di sana begitu kan, ketika Indonesia menjalani ya demokrasi kita di pemilu di 2024, calonnya A, B dan C itu yang menang sudah ketahuan begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Lucu begitu bagi bangsa kita begitu kan ya. Bahkan ini ya lagi musim naturalisasi tapi tak pernah juara. Kok membingungkan ya, Pak Erick Thohir itu sebenarnya orang P3 atau PAN ya, karena kemarin muncul bahwa PAN ngotot sekali untuk menjadi disandingkan dengan Pak Prabowo begitu ya. Tetapi wallahu alam apakah ini benar atau tidak begitu. Bahkan kalau mewakili kenapa nggak sekalian saja jadi ketuanya. Betul, banyak sekali pro dan kontra. Tetapi melihat realitas dan perkembangan politik hari ini ya sah-sah aja sebenarnya. Inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi kalau kita menarik bahwa Pak Ganjar dengan Erick Thohir ya kemudian apa sih sebenarnya dalam prestasinya selama ini Erick Thohir kan begitu atau bisa saja nanti Pak Ganjar nyungsep begitu ya. Bahkan ini masa organisasi sebesar NU nggak bisa, mana kader yang memanfaatkan organisasi untuk cari popularitas, mana kader yang hanya datang magang. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, petinggi P3 sebut Erick Thohir sosok religius, cocok disandingkan dengan nasionalis. Ya tentu nasionalis itu adalah Pak Ganjar begitu ya. Dikutip dari Republika, ya pengurus Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi menyebutkan nama Erick Thohir sebagai ya perwakilan kelompok religius. Dia menjelaskan sosok religius itu sangat disandingkan dengan ya calon presiden dari kalangan nasionalis ya. Memang dalam hal ini kalau kita melihat bahwa Pak Ganjar lalu kemudian ya wakilnya Pak Erick Thohir, karena memang uangnya banyak di satu sisi, maka kemudian besar ya kemungkinan besar ya akan kalah begitu ya. Karena apa? Karena Erick Thohir itu dalam dampaknya saya yakin banyak orang akan tidak memilih mereka begitu kan. Karena di satu sisi memang prestasinya apa sih sebenarnya? Orang sekarang itu di era demokrasi modern hari ini melihat bahwa
apa sih sebenarnya prestasinya begitu ya, bukan melihat dari sosok siapa mereka begitu. Mas Ganjar itu mewakili sosok nasionalis. Hari ini sosok nasionalis dan religius tidak bisa dipisahkan, terang Raumi di sebuah channel YouTube ya. Dia menjelaskan jika ditanya apakah Erick Thohir cocok berpasangan dengan Ganjar, maka jawabannya sudah diketahui banyak orang, tentu saja cocok, kata Roma Hurmuzi ya. Yang menjelaskan Erick Thohir merupakan pemimpin religius yang memiliki hubungan dekat dengan NU. Bahkan ya, pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi ini disebut Romi berada di puncak posisi klasmen cawapres dari PBNU. Memang ya dalam yang disodorkan Erick Thohir memang tertinggi di situ begitu ya. Tetapi kita melihat bahwa perkembangan politik itu yang namanya PDIP NU, apakah dia akan bergabung menjadi satu lagi begitu kan, atau pecah? Karena Pak Prabowo sendiri dengan Caimin bisa saja itu pecah begitu kan ya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa PKB ya, warga Nahdien ya tidak semuanya masuk ke PKB begitu kan ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini menunjukkan bahwa lebih banyak ke Muhaimin kalau menurut saya pribadi begitu kan, karena Pak Erick Thohir dianggap sebagai naturalisasi NU begitu di situ begitu ya. Bahkan mengingat Erick Thohir merupakan kader NU, dia mana pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi ini adalah anggota kehormatan Banser dan Ketua Steering Komite SC Panitia Harlah ke-100 NU, yang mengatakan bahwa ya dengan penutupannya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ya, itu menjadi trending pada waktu itu begitu ya. Di samping itu, Erick Thohir juga menerima amanah dari Wapres Indonesia Kiai Ma'ruf Amin yang juga mantan Rais Am NU ya, posisi Ketua Umum ya Masyarakat Ekonomi Syariah MS. Bahkan posisi ini menugaskan ex-presiden Inter Milan tersebut mengembangkan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan kerja nyatanya yang monumental dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketum MAS ya adalah dirikan Bank Syariah Indonesia BSI dengan menggabungkan bank-bank syariah milik negara-negara yakni Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Bank ini berdiri dan menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia dan sekarang berada di posisi ke-6. Walaupun sekarang itu ya katanya sudah ada error begitu kan, banyak yang dibully habis-habisan mereka begitu ya. Saya rasa perkembangan politik hari ini kalau kita berbicara tentang yang namanya bank syariah begitu ya, ya sebenarnya baik langkahnya begitu dalam jangka panjang begitu kan. Tetapi bank-bank yang ini kan sudah ada syariahnya masing-masing begitu ya, ngapain kita harus membuat itu begitu ya. Dengan ini ya branding ya pemimpin religius dan kader NU sangat ya melekat dengan Erick Thohir sehingga potensial untuk melengkapi pemimpin yang bercorak nasionalis di Pilpres 2024 mendatang. Pak Erick Thohir salah satu pemimpin yang memiliki branding religius ya. Tidak tahu persis Pak Erick Thohir ketua MIS ya, bahkan masuk menjadi Banser ketua panitia 1 abad NU. Artinya Pak Erick Thohir ini sudah menjadi NU. Pak Erick Thohir juga tidak hanya konsen ya di NU tapi juga perbankan syariah, pungkas Romi ya. Inilah yang kemudian apa sih sebenarnya P3 lalu kemudian ya katanya ingin mengusung dengan Pak Sandi, ingin mengusung Pak Erick Thohir, tidak tahu begitu, tidak jelas P3 ini kemana arahnya begitu ya. Kalau memang dia ingin berlabuh ke PDIP lalu kemudian tidak menyodorkan wakil di situ, begitu rugi besar begitu ya. Karena koalisinya adalah PDIP dengan P3 begitu kan, berbeda dengan yang lain seperti Hanora dan sebagainya. Ada PSI juga yang kemudian yang tidak begitu dianggap mungkin kurang komunikasi dengan PDIP begitu ya. Saya kira inilah yang seharusnya kita tahu bahwa persoalan politik hari ini ya komunikasi itu sangat penting sekali begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayadini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.